Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, dosamu tidak akan disebutkan lagi. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeskil 18 ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat ia terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami belajar firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami selalu datang kepadamu untuk meminta pengampunan akan segala dosa kami. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan mengingat dosa kami lagi. Berkati kami ya Tuhan dengan firman ini, sehingga kami dapat diingatkan, kami dapat diobahkan. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila mana di dalam kesusahannya, Yakub berpegang terus kepada malaikat itu dan berdoa disertai air mata. Pesuruh surga itu dengan maksud menguji imannya juga telah mengingatkan kepadanya akan dosanya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Yakub. Tetapi Yakub tidak melepaskannya. Ia telah mempelajari bahwa Allah itu penuh rahmat dan ia menyerahkan dirinya kepada rahmatnya. Ia menunjuk kembali kepada pertobatannya dari segala dosanya serta memohonkan kelepasan. Apabila ia menelaah kembali hidupnya, hampir-hampir ia putus asa, tetapi ia memegang erat-erat malaikat itu. Demikianlah pengalaman yang akan dilalui oleh umat Allah di dalam pergumulan mereka yang terakhir. Dengan kuasa kejahatan, Tuhan akan menguji iman mereka, ketabahan mereka, kepercayaan mereka terhadap kuasanya untuk kelepasan mereka. Setan akan berusaha untuk menggetarkan mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak ada harapan lagi. Tetapi mengingat akan kebesaran rahmat Tuhan dan pertobatan mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan menuntut janji-janjinya melalui Kristus yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang tidak berdaya dan telah bertobat. Iman mereka tidak akan gagal hanya oleh karena doa mereka tidak segera dijawab. Mereka akan tetap berpegang kepada kuasa Allah, sebagaimana Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan bahasa jiwa mereka adalah, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Demikian pula di dalam masa kepicikan, jikalau umat Tuhan masih mempunyai dosa yang belum diakui, dan dosa itu muncul di hadapannya, sementara mereka tertekan oleh rasa takut dan susah, mereka akan dikalahkan. Tetapi, sementara mereka dipenuhi oleh satu perasaan yang dalam akan ketidaklayakan mereka, mereka tidak akan lagi mempunyai dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh darah tebusan Kristus dan mereka tidak akan dapat mengingatnya lagi. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 230 dan 231. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi apabila kita datang untuk mengakui segala kesalahan dan kejahatan kita kepadanya. Sama seperti Yakub pada saat dia bergumul dengan malaikat, pada saat di seberang sungai Yabok. Dia bertemu dengan malaikat, bergumul dengan malaikat itu. Dan pada saat malaikat itu ingin pergi, yang Yakub minta adalah supaya dia dapat
diberkati. Pada saat dia memegang erat malaikat itu, yang dia lakukan pada saat itu juga adalah bahwa menyadari bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan. Dan pada saat yang sama, dia datang kepada Tuhan untuk mengakui akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan pada saat yang sama pula, Tuhan pun mengampuni akan kesalahan Yakub. Tuhan mengampuni segala kejahatan yang Yakub lakukan. Dan pada saat ini juga, kita juga mengalami apa yang dirasakan oleh Yakub. Kita mungkin memiliki pergumulan yang besar terhadap segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak layak. Namun di saat yang sama ternyata setan membuat kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang benar-benar tidak layak untuk diampuni. Itulah yang harus kita pahami. Bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan akan segala dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita seberapa besar pun dosa kita. Dan Tuhan tidak akan mengingat lagi. Atau Tuhan tidak akan menyebutkan lagi dosa kita. Sama seperti judul renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita pula apabila kita datang kepadanya. Oleh sebab itu, sepanjang waktu, setiap hari kita harus datang kepada Tuhan untuk mengakui akan segala dosa yang kita perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni dan melayakkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari Sabat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu pada saat ini. Sekarang kami, Tuhan, meminta berkat-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang satu Sabat ini, sehingga kami dapat merayakannya dengan baik. Berkati kami juga ya Tuhan yang telah mendengarkan firman ini, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.